Sahabat-sahabatku rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita hari ini akan belajar nasta'inu billah, memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala tentang mimpi ya, tentang bab mimpi. Jadi di Husnul Muslim itu Syekh Mu'alif langsung mengatakan ma yaf'alu man ra'ar ru'ya awil hilm. Jadi Mu'alif mengatakan apa yang harus dilakukan oleh kita sebagai seorang hamba Allah apabila kita ar-ru'ya, apabila kita bermimpi. Dan ketika kita melihat kata ar-ru'ya di sini teman-teman, maka yang dimaksud dengan ar-ru'ya di sini adalah mimpi yang baik. Ar-ru'ya ini lebih ke dimasukkannya karena di sini ada kata ar-ru'yah. Nanti ada dalam hadis itu disebutkan ya, dalam kitab Riyadhus Shalihin disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di antaranya adalah war-ru'yah thalathatun fa ru'yatus salihah busyra minallah. Disebutkan bahwasanya ru'yah itu adalah sesuatu yang berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan al-hilm. Al-hilm di sini wal hulma, al-hilm itu adalah berasal dari syaitan. Jadi Rasulullah SAW ketika menyebutkan sesuatu yang berasal dari Allah Subhanahu wa taala, maka biasanya Rasulullah SAW menggunakan kata ar-ra'yu. Dan ketika menyebutkan kata-kata dari bahwasanya mimpi itu dari syaitan, maka beliau menggunakan kata al-hulm. Dan beliau menginginkan bahwasanya apa yang berasal dari Allah dan apa yang berasal dari syaitan itu tidak menjadi satu dalam sebuah kata. Ya, Masya Allah. Ini diantara kaidah atau faidah kenapa dipisah di sini ya ar-ru'yah wawil hilm, karena memang untuk penempatannya juga berbeda. Sebelum kita membahas tentang apa yang dikatakan oleh muallif, oleh pengarang dalam kitab Hisnul Muslim ya, yanfusu an yasarihi, kita akan sedikit belajar tentang bab ru'yah, bab mimpi dan bab al-hilm, bab tentang hilm wa ma yata'allaqu biha, dan apa-apa yang berkaitan dengannya. Jadi subhanallah, kita harus tahu nih ilmu mimpi ini. Setidaknya kita minimal harus belajar walaupun sedikit ya, karena ini bagian dari agama kita. Jangan sampai ketika kita bermimpi keburukan atau bermimpi sesuatu, kita itu habis waktu kita itu menggunakan memikirkan apa yang kita mimpikan, sehingga kita terlalaikan dari yang namanya sholat, kita terlalaikan dari yang namanya membaca Al-Quran, kita terlalaikan dari yang namanya berzikir kepada Allah gara-gara ngurusin mimpi. Maka kita belajar sedikit demi sedikit apa itu mimpi dan yang berhubungan dengannya. Baik, sahabat-sahabatku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan ya di dalam hadis-hadisnya, di antaranya yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah dan ini ada dalam kitab Riyadhus Shalihin, apa kata beliau? Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul lam yabqa minan nubuwwati illa al-mubasysyirat. Qalu wa mal mubasysyirat? Qala ar-ru'ya as-salihah. Jadi dikatakan oleh Rasulullah SAW, kata beliau, tidak tersisa dari kenabian kecuali kabar-kabar gembira. Maka para sahabat radhiyallahu anhu bertanya kepada Rasulullah SAW, apa itu kabar gembira ya Rasulullah? Dan Rasulullah mengatakan kabar gembira diantaranya adalah ar-ru'ya salihah, mimpi yang baik. Jadi di antara tanda-tanda kenabian yang Allah Subhanahu wa taala telah jelaskan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di antaranya adalah dengan didatangkannya mimpi yang baik, Masya Allah ya. Dan termasuk di antaranya ya, kita tahu di antara wahyu, cara Allah Subhanahu wa taala menyampaikan wahyu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga di antaranya adalah dengan mimpi. Jadi mimpi ini ternyata itu merupakan di antara tanda-tanda kenabian seseorang yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Ya, dan ini pernah dialami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, kemudian ada juga hadis yang perlu kita renungi bersama, yang perlu kita ketahui bersama, bahwasanya hadis ini penting kita pelajari ya teman-teman. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwasanya idzaqtarabaz zaman, kata Rasulullah SAW, jika telah dekat zaman tersebut ya, jika telah dekat dengan hari kiamat, idza iqtarabaz zaman lam takad ru'yal mu'min takdzib wa ru'yal mu'min juz'un min 46 juz'an minan nubuwah. Nih kata Rasulullah SAW, apabila waktu kiamat itu sudah dekat dan kita
hidup di zaman yang tanda-tanda kiamat itu sudah banyak. Maka mimpi seorang muslim, mimpi orang-orang yang beriman itu adalah hampir-hampir tidak pernah dusta. Dan di antara mimpi seorang mukmin itu adalah satu dari 46 bagian kenabian. Maksudnya begini teman-teman. Jadi mimpinya seorang yang beriman itu kalau terjadi pada waktu mendekati hari kiamat, sudah dekat nih. Apabila waktunya sudah dekat, maka ketika itu mimpinya orang mukmin tuh hampir akan mendekati kebenaran, ya. Jadi tidak pernah dusta. Jadi benar. Nanti kenyataannya seperti itu. Ya, dan ini merupakan bagian dari tanda-tanda kenabian. Jadi maksudnya mimpi ini adalah sesuatu yang memang Allah beri kepada para nabi. Ya, subhanallah. Kemudian di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan muttafaqun alaihi wa fi riwayah asdaqakum ru'ya asdaqakum hadisan. Dan barang siapa yang dia benar di dalam kehidupannya, maka ia pun benar dalam mimpinya. Jadi lihat dulu kalau misalnya ada orang yang dia orangnya benar, tidak pernah berdusta, ya, beriman kepada Allah, akidahnya lurus, akidahnya bagus, dan akhlaknya juga bagus, terjaga, mengikuti apa-apa yang disunahkan, apa-apa yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW, maka ketika dia bermimpi, mimpinya insya Allah ya benar, mimpi yang baik, subhanallah. Dan ketika ini semuanya adalah kabar gembira yang Allah berikan pada kaum muslimin, ya, kepada orang-orang yang beriman, orang-orang mukminin, maka ini menunjukkan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mimpi itu ada bermacam-macam. Nah, ini yang perlu kita ketahui ya. Mimpi itu ada macam-macamnya. Ada yang dinamakan dengan ru'yatun shalihah. Ada yang bernamakan dengan mimpi yang baik. Jadi mimpi yang baik itu adalah mimpinya seseorang terhadap apa-apa yang ia sukai. Dan mimpi ini datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ada teman-teman bermimpi, mimpinya baik, itu berarti mimpinya datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini adalah nikmat. Karena biasanya kalau orang mimpi, misalnya begini mimpi, kemarin saya bermimpi naik pesawat terus menuju ke kota Makkah gitu ya, sholat di Masjidil Haram, dan itu tuh mimpinya jelas banget, sholat di Masjidil Haram, sholat di Masjid Nabawi. Ini kan mimpi yang baik, dan itu kan dia bangun tidur jadi semangat berdoa kepada Allah, ya Allah mudahkanlah hamba ya Allah menjadi hamba-hamba pilihanmu, bisa umroh ya di tahun ini, walaupun mungkin sepertinya menurut akal manusia itu sesuatu yang sulit, tapi tidak ada yang sulit bagi engkau wahai Rabbku. Dia optimis ya, ketika bangun dari tidur dia optimis karena melihat dengan jelas dia salat di Masjidil Haram, dia salat di Masjid Nabawi. Masya Allah ya. Dan ini merupakan kabar gembira dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau misalnya orang-orang jomblo nih, orang-orang jomblo mimpi apa? Mimpi menikah misalnya ya. Ini kan sesuatu yang baik, dan ini mimpi dari Allah Subhanahu wa ta'ala, berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau yang belum dikarunia anak, mimpi punya anak gitu ya, ngemban anak, ngendong anak, dan ini adalah semuanya mimpi yang baik. Kemudian yang kedua adalah mimpi yang buruk. Dan ini mimpi yang buruk ini biasanya menggelisahkan. Orang yang mimpi buruk itu biasanya bangun dari tidur, biasanya ini berada dalam kecemasan. Ya Allah gitu ya. Kenapa tadi mimpi seperti ini kan? Dia tuh tidak ada ketenangan. Beda kalau yang mimpinya bagus, mimpinya itu menggembirakan, mimpinya baik. Maka bangun dari tidur tuh jiwanya tenang. Ya, jiwanya tenang. Berdoa kepada Allah, ya Allah, semoga apa yang tadi malam saya mimpi itu semoga engkau benar-benar kabulkan, engkau benar-benar hadirkan dalam kehidupan nyata hamba misalnya, ya. Tapi kalau mimpi buruk, ya mimpi buruk itu adalah dari syaitan. Maka tak heran kalau mimpi buruk ternyata dia menjadikan akhirnya manusia itu gelisah. Akhirnya sedih. Karena memang subhanallah kesedihan itu datangnya dari syaitan. Ya Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, innaman najwa minasyaitan liyahzunal ladzina amanu wa laysa bidarrihim syai'an illa biiznillah wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Sesuatu yang tersembunyi-sembunyi ya, sesungguhnya pembicaraan rahasia itu dari syaitan, dan orang-orang yang beriman itu diberikan kesedihan ya, diberikan kegelisahan, tidak terus ya menyendiri, terus dia tidak bersemangat untuk hidup. Itu semuanya dari syaitan. Dan sesungguhnya
was-was syaitan, ya, bisikan-bisikan syaitan itu tidak sama sekali tidak akan memberikan mudarat atau tidak akan memberikan bahaya sedikit pun kepada kita manusia, kecuali semuanya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaklah kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, hendaklah kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, hendaklah kita meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang harus kita yakini, teman-teman. Ini yang harus kita katakan. Jadi kita jangan sampai hidup kita itu dipermainkan oleh syaitan. Jangan sampai kita itu habis waktu kita di dunia itu hanya sebentar. Dan jangan sampai waktu kita di dunia yang sebentar ini kita gunakan untuk mengikuti apa yang dibisiki oleh syaitan. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Syaitan itu adalah musuh kita bersama, mengajak manusia ke jalan keburukan, mengajak manusia untuk bersedih, mengajak manusia untuk memiliki kecemasan yang luar biasa, dan syaitan mengajak manusia untuk berbuat kemaksiatan kepada Allah. Nanti kelak ketika di akhirat, ya, ketika manusia sudah berhasil dirayu oleh syaitan dan dimasukkan ke dalam neraka, maka syaitan berlepas diri. Apa kata syaitan? Dulu ketika aku mengajak kamu, ikut-ikutan aja. Ya, kenapa kamu tidak menolak ajakanku? Syaitan akan berlepas dari apa yang telah mereka lakukan dulu di dunia. Maka ketika ada mimpi-mimpi yang buruk, ya, semuanya itu berasal dari syaitan. Nah, nanti insya Allah ada adab-adabnya apa yang harus kita lakukan ketika mimpi buruk. Ya, jadi jangan sampai mimpi buruk itu ternyata membuat kita semuanya akhirnya tidak melakukan amal salih. Ya. Dulu pernah juga ada seseorang yang bertanya kepada Syekh bin Baz rahimahullah. Dia mengatakan bahwasanya dalam hidupnya itu, jadi konsultasi, ya, bertanya kepada Syekh bin Baz. Jadi ada yang dia setiap hari itu mimpi ada adonan tuh loh, adonan roti masuk ke dalam mulutnya, kemudian dia akhirnya mengeluarkan kembali adonan roti itu, tapi terus saja seperti itu. Sampai akhirnya itu terjadi berkali-kali, ya. Dan dia bertanya kepada Syekh bin Baz, apa yang harus saya lakukan? Karena itu mengganggu banget gitu, ya. Jadi nggak bisa tidur akhirnya, ya, karena mimpi datang lagi. Maka Syekh bin Baz mengatakan bahwasanya engkau hendaklah minta kepada Allah, ya, minta kepada Allah perlindungan dari syaitan, kemudian meludah 3 kali. Nanti ini ada semuanya, ya, dalam adab, ya, adab-adab tentang bermimpi yang buruk. Dan ini juga pernah dialami oleh para sahabat radhiyallahu anhum jami'an. Pernah suatu hari ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempersaudarakan antara Salman dan Abu Bakar radhiyallahu anhuma, maka kemudian Salman bermimpi. Di dalam mimpinya itu dia melihat seakan-akan, ya, Abu Bakar mengikat tangannya ke lehernya. Dan dari situ akhirnya Salman menjauhi Abu Bakar, dan Abu Bakar bertanya kepada Salman ketika tahu kok Salman menjauhi dirinya, dan Salman memberitahukan bahwasanya aku tuh mimpi buruk tentangmu, ya. Dan permasalahan itu akhirnya diadukan pada Rasulullah SAW, dan Rasulullah SAW mengatakan mimpi tersebut datangnya dari syaitan. Maka wahai Salman, janganlah engkau menjauhi Abu Bakar, karena sesungguhnya Abu Bakar itu tangannya terjaga dari keburukan hingga hari kiamat. Jadi Allah Subhanahu wa taala menjaga tangannya Abu Bakar radhiyallahu an dari segala keburukan, ya. Nah, ini juga penting nih teman-teman, jangan sampai, ya, misalnya teman-teman mimpi buruk tentang temannya, mimpi buruk tentang kawannya. Nah, dari mimpi itu akhirnya apa? Belum kita tahu apa-apa, akhirnya kita menjauhi. Ya, akhirnya kita menjauhi teman kita, padahal teman kita nggak melakukan sebuah kesalahan apapun terhadap kita. Ya, itu semuanya berasal dari syaitan. Ya, syaitan tuh pengen, yang namanya syaitan itu, dia itu diantara tugasnya itu ingin memporak-porandakan persaudaraan sesama kita sebagai orang-orang yang beriman. Ya, itu syaitonir rajim seperti itu. Maka jangan sampai kita mengikuti syaitan. Ya. Dan pernah juga ada orang Arab Badui datang menemui Rasulullah SAW. Ya, dan mengatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, aku bermimpi kepalaku dipenggal, lalu menggelinding, kemudian aku berlari kencang mengejarnya. Ngeri nggak sih orang mimpi kayak gini, teman-teman? Mimpi kepalanya dipenggal, kemudian kepalanya gelinding. Nah, orangnya tuh lari mengejar kepala tersebut. Ya, maka Rasulullah SAW mengatakan kepada orang tersebut, la tuhaddisun nas bitala'ubis syaitan bika fi manamik, kata Rasulullah SAW. Hei orang Badui, jangan kau ceritakan mimpi yang burukmu itu kepada orang lain, itu adalah ulahnya syaitan yang mempermainkan dirimu di alam mimpi, kata Rasulullah SAW. Ya.
Kemudian Rasulullah SAW setelah mendengar apa yang dikatakan orang Badui itu, Rasulullah SAW ketika berkhutbah, dalam khutbah beliau menyampaikan kepada halayak ramai, kata beliau, la yuhaddisanna ahadukum bitala'ubi syaitani bihi fi manamihi. Janganlah kalian menceritakan ulah syaitan yang mau permainkan dirinya dalam alam mimpi. Kenapa teman-teman kita tidak boleh menceritakan mimpi buruk kepada orang lain ya? Karena di antaranya orang lain akan ketakutan. Kalau misalnya cerita semua mimpi buruknya, dan kita yang tadinya tidak tahu apa-apa, tiba-tiba diceritain mimpi buruk oleh kawan kita, pasti kan kita akan ada sesuatu yang kita pikir ya. Maka ini juga pastinya syaitannya tambah senang ya ketika kita justru menceritakan mimpi-mimpi buruk yang kita alami. Hendaklah disimpan baik-baik, nanti insya Allah ada adab yang kita pelajari. Baik, nah kemudian yang ketiga, ya tadi kan sudah kita pelajari. Yang kedua adalah mimpi yang buruk. Yang ketiga adalah mimpi biasa. Maksudnya mimpi yang tidak ada hubungannya, ya. Mimpi yang sebagai bunga tidur saja. Karena terkadang manusia itu misalnya dia jadi siangnya itu memikirkan sesuatu atau ada kejadian yang dialami di siang harinya sampai akhirnya terbawa dalam mimpinya. Ini dia nih kan. Terkadang begitu kan? Ya misalnya ada orang tua mau menikahkan anaknya sampai sibuk gitu ya. 2 pekan sebelum perayaan atau sebelum walimah itu semua dipikirkan tentang bagaimana nanti, di mana menikahnya, bagaimana nanti menjamu tamunya, panitianya, semuanya dipikirkan. Maka biasanya ini akan terbawa ke dalam mimpi. Atau misalnya ada sebuah permasalahan dalam kehidupan di mana itu tuh permasalahannya pelik gitu ya, permasalahannya tuh berat menurut dia, maka biasanya ini semua juga terbawa dalam mimpi. Jadi mimpi ada 3, mimpi yang membawa kabar gembira itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan mimpi yang buruk datangnya dari syaitonir rajim ya. Dan mimpi yang ketiga adalah mimpi yang biasa. Ya, mimpi sebagai bunga tidur, biasanya ini terjadi tentang atau di antara mimpi yang biasa ini biasanya terbawa dengan kejadian-kejadian yang pernah kita alami di siang hari. Ya, di siang hari sebelum kita tidur, sampai-sampai akhirnya kejadian tersebut terbawa ke dalam mimpi kita. Nah, ini ya 3 ini teman-teman harus kita ketahui. Dan yang kita pelajari sekarang adalah apabila ada seseorang yang dia bermimpi dengan mimpi yang buruk. Apa yang harus dilakukan? Maka yang pertama, Syekh mengatakan di sini bahwasanya ketika ada seseorang yang mimpi buruk, maka hendaklah yanfusu an yasarihi, meludahnya ke sebelah kiri. Ya, berapa kali? Salasan, 3 kali. Salasan. Dan ini diantara manfaatnya ketika kita meludah ke kiri, dijelaskan Rasulullah SAW, ini membuat syaitan marah dan bisa mengusir syaitan. Karena yang namanya syaitonir rajim itu, dia itu terus mengganggu anak Bani Adam, memberikan was-was. Sampai anak Bani Adam mau sholat, itu tetap yang namanya syaitan itu mengganggu. Ya, mau tidur diganggu, mau bangun tidur kita sudah ya Allah saya mau bangun, syaitannya niup-niupin, tidur lagi masih panjang malamnya. Itu kerjanya syaitan. Maka kita tengok kiri, kalau ada mimpi buruk bangun, tengok kiri, meludah ke kiri ya. Kemudian tujuannya adalah agar syaitan itu marah dan syaitan pergi. Ya, ini tujuannya. Kemudian yang kedua, yasta'idu billahi minasyaitani wa min syarri ma ra'a. Nah, ini juga penting nih. Jadi memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Memohon perlindungannya kepada Allah, bukan kepada yang lainnya. Ya, karena kalau kita meminta perlindungan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka ini termasuk dari menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Kita mohon perlindungan kepada Allah dari godaan syaitan dan dari kejahatan apa yang dia lihat dalam mimpinya, dari keburukan dari apa yang dia lihat. Bagaimana cara membacanya? Berta'awud. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya, dalam riwayat di sini salasa marrat, 3 kali. Ya, jadi tadi meludah ke kiri, kemudian setelah itu 3 kali membaca
ta'awud. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Dan kita harus paham nih artinya ketika membaca nih, a'udzu billah, aku mohon perlindungan kepada Allah minasyaitonir rajim, dari godaan syaitan yang terkutuk. Minimal kita paham arti a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ta'awud ini minimal kita paham artinya. Nah, sudah kita 3 kali itu. Kemudian setelah itu kita memohon perlindungan ya pada Allah Subhanahu wa taala. Sudah. Di sini nomor 3, la yuhaddis biha ahadan. Jangan sekali-kali menceritakan mimpi buruk kita kepada orang lain. Dari mana kita tidak boleh menceritakan mimpi buruk kita kepada orang lain? Dari Rasulullah SAW. Ya, tadi ada petunjuknya, ada panduannya. Rasulullah SAW memberikan panduan kepada kita semuanya agar kita semuanya tidak menceritakan mimpi buruk kepada orang lain, dan ini mengikuti apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Kemudian yang keempat, yatahawwalu an jambihi alladhi kana alaihi. Nah, kalau sudah bangun, kita mau tidur lagi, ubah posisi tidur kita. Kalau sebelumnya misalnya kita terlentang misalnya, maka kita hadapkan ke kanan. Kalau kita sebelumnya menghadap ke kanan, kita ubah terlentang misalnya. Ya, jadi ubah posisi tidur kita. Tujuannya adalah ketika kita membalik posisi tidur dari posisi sebelumnya, ini sebagai sikap optimis kita untuk mengubah keadaan yang buruk menjadi keadaan yang menyenangkan. Tafaul namanya kalau dalam ajaran Rasulullah SAW. Ini namanya tafaul. Sebagaimana yang terjadi ketika salat istisqa ya. Salat istisqa kan begitu. Imamnya tuh membalik posisi selendang yang ia pakai. Ya wallahu ta'ala alam bisawab. Ini yang dijelaskan di dalam syarah Husnul Muslim. Ya, jadi di antara faidah yang bisa kita dapatkan, kenapa harus kita balik posisi tidur kita? Ini tujuannya adalah untuk bertafaul ya. Kita memohon pertolongan kepada Allah agar ketika kita mengubah posisi tidur kita, itu Allah mengubah keadaan yang buruk menjadi keadaan yang baik atau keadaan yang menyenangkan. Baik, kemudian kalau misalnya mau bangun itu lebih baik. Kalau mau bangun yaqumu yusalli in arada dzalik. Kalau mau bangun maka itu jauh lebih baik dia salat. Ya subhanallah teman-teman. Terkadang ya subhanallah, caranya Allah ketika ingin membangunkan kita sholat malam itu, kita mau tidur tuh sudah berdoa nih sama Allah. Ya Allah, bangunkan. Benar-benar doanya. Allah bangunkan, teman-teman. Allah itu tidak pernah tidak menepati janjinya. Pasti Allah tepati janjinya. Kalau kita benar-benar minta kepada Allah, kalau kita sudah melaksanakan SOP sebelum tidur, adab-adab sebelum tidur nih teman-teman. Kemudian kita benar-benar minta kepada Allah, ya Allah ya. Kita muhasabah sebelum tidur, ya Allah. Apabila di siang hari tadi hamba banyak sekali melakukan dosa kepadamu, ampunilah diri hamba ya Allah. Apabila hamba ya Allah mendolimi orang-orang yang ada di sekitar hamba, ampunilah ya Allah. Dan apabila misalnya ada orang-orang yang mendolimi hamba dengan perkataannya, dengan perbuatannya, maka hamba maafkan ya Allah. Saya maafkan ya Allah. Saya ingin menjadi hamba Engkau yang memiliki hati yang bening. Jadi mau tidur tuh bermuhasabah. Kemudian setelah itu minta kepada Allah Subhanahu wa taala, benar-benar minta ya Allah, bangunkan saya ya Allah jam 2:30 misalnya, atau jam 2. Ya Allah, saya mau bangun jam 2. Ya Allah, bangunkan benar ya Allah gitu ya. Minta benar-benar sama Allah. Allah tuh bangunkan dengan caranya Allah. Entah anak nangis ya, entah misalnya pengen ke kamar mandi, ya tadi, entah Allah berikan misalnya ya, akhirnya Allah bangunkan dengan caranya Allah tadi ya. Itu semuanya adalah cara Allah membangunkan kita. Nah, masalahnya ada di dalam diri kita masing-masing. Ketika Allah sudah bangunkan, apakah kita kemudian bangun untuk sholat atau kita tidur lagi? Itu kan pilihan kita. Ya, jadi boleh ketika seseorang bermimpi buruk kemudian dia terbangun dan dia langsung mengambil air wudhu, sholat ya, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, bermunajat. Masya Allah, itu adalah hal yang sangat luar biasa. Ya, minta kepada Allah. Dan subhanallah, ini nasihat yang pertama. Semua yang saya katakan kepada ibu-ibu semuanya, ini semuanya nasihat untuk diri saya. Pertama kali adalah nasihat untuk diri saya. Dan tidaklah saya mengatakan hal demikian untuk teman-teman semuanya, untuk ibu-ibu semuanya, kecuali saya mencintai ibu-ibu, teman-teman, karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita semuanya kehidupan yang baik. Dan pesan saya, teman-teman, jangan sampai ketika kita bermimpi sesuatu ya, kemudian kita bertanya kepada paranormal
Ya, kita bertanya kepada para dukun, ya kepada dukun-dukun yang ada, kepada paranormal. Mungkin kalau sebagian orang kampung bilangnya kalau mimpi itu tanya orang pintar. Nah, yang dimaksud orang pintar mereka itu paranormal. Jangan kita meminta bantuan mereka. Kenapa? Karena mereka itu berteman dengan syaitan. Ya, maka nanti masuknya ke sesuatu yang menyekutukan Allah. Ya. Itu tadi sudah diberikan panduannya oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi nggak usah kita justru malah membesar-besarkan mimpi kita, minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak harus kita lewati paranormal, tidak ya. Kenapa teman-teman? Karena yang namanya paranormal, yang namanya dukun, ya itu temannya syaitan dan pasti mereka ketika memberikan jawaban yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita sebagai orang yang beriman, kita punya Allah Subhanahu Wa Taala. Allah yang menguasai semua yang ada di dalam langit dan bumi. Jadi tidak perlu kita pergi ke dukun, tidak perlu kita pergi ke paranormal karena kita memiliki Allah Subhanahu Wa Taala, zat yang mengurusi semua kebutuhan hamba-hambanya. Baik, itu yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan yang berbahagia ini. Semoga bisa diambil manfaatnya dan semoga kita semuanya dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala dari godaan syaitanir rajim. Jika ada yang benar datangnya dari Allah Subhanahu Wa Taala, jika ada yang salah datangnya dari saya pribadi, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Aqulu qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.